Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita pada hari ini bisa mengawali kembali kajian rutin di Masjid Alumni IPB, yang mana kajian ini sudah beberapa bulan diliburkan, yang insya Allah pada kesempatan ini kita mulai kembali dan juga menyusul kajian-kajian yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dan kaum muslimin semuanya dari segala macam hal-hal yang menyebabkan sakit ataupun penyakit baik lahir maupun batin, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kajian kita pada kesempatan kali ini adalah kajian hadis Sunan Abi Dawud, ya. Salah satu kitab hadis yang sangat populer, kitab hadis yang dikaji hampir di seluruh penjuru dunia, ya. Yaitu kitabnya Imam Abi Dawud rahimahullah, di mana Imam Abu Dawud rahimahullah merupakan imamu ahlil hadis fi asrihi bila mudafa'ah, termasuk imam ahli hadis pada masanya, ya, tanpa diperdebatkan lagi, ya. Dan Imam Abi Dawud ini adalah sahabat dari imam hadis Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika kitab Sunan Abi Dawud ini disodorkan di depan Imam Ahmad dan beliau membacanya, maka Imam Ahmad rahimahullah istahsanahu wartadahu. Beliau menganggap bahwa hadis-hadis yang ada di dalam kitab Abu Dawud itu adalah hadis-hadis yang pilihan, ya, hadis-hadis yang hasan, dan beliau ridho, ya, terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud rahimahullah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Abi Dawud rahimahullah di dalam hidupnya beliau habiskan untuk menulis dan meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai mengumpulkan kurang lebih 50.000 hadis, ya, 50.000 hadis. Kemudian beliau pilih dari 50 hadis tadi, dipilih menjadi beberapa hadis, ya. Jadi Imam Abi Dawud itu memilih, ya, dari 500 hadis, ya. Jadi 500.000 hadis, ya. Jadi saya ulang, 500.000 hadis, ya, beliau kumpulkan, ya. Nah, dari 500.000 hadis itu
Kemudian beliau pilih sekitar 4.800 hadis ya. Jadi dari 500.000 hadis ya, artinya setengah juta hadis ya. Kemudian beliau pilih menjadi 4.800 hadis ya. Dari 4.800 hadis, kemudian beliau memilih 4 hadis saja ya, yang menjadi inti dari semua hadis ya. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan hari ini ya. Jadi bayangkan Imam Abi Dawud rahimahullah yang begitu banyak mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai terkumpul 500.000 hadis ya. Kemudian dipilih hanya tinggal sekitar 4.800 hadis yang disebutkan nanti di dalam Sunan Abi Dawud. Nah, dari 4.000-an hadis tadi, 4.800 hadis, kemudian beliau memilih 4 hadis yang menjadi induk dari semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, 4 hadis itu apa? 4 hadis ini nanti akan kita jelaskan ya. Dan ini akan menjadi inti dari semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat ya. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya ya. Jadi amalan seseorang itu tergantung niatnya. Nah, jadi segala apa yang kita kerjakan itu tergantung niat. Kalau niat itu baik, maka akan menjadi baik dari seluruh aktivitas amalan kita, baik ucapan maupun perbuatan. Jadi innamal a'malu binniyat ya. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Inilah hadis yang pertama dipilih oleh Imam Abi Dawud rahimahullah di dalam Sunan Abi Dawud ya, bahwa manusia itu tergantung amalnya. Sejauh mana dia berniat karena Allah, maka sejauh itu pula amalnya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Innamal a'malu binniyat ya, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis innamal a'malu binniyat itu ya, sebenarnya selalu diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih ketika Nabi hendak hijrah ke Madinah. Jadi ketika Nabi hendak hijrah, mengingatkan kepada para sahabat bahwasanya orang hijrah itu juga tergantung oleh niatnya ya. Jadi hijrah pun ditentukan oleh niatnya ya. Kalau hijrahnya karena tujuan dunia atau karena tujuan wanita, maka dia hanya mendapati dunia saja. Tetapi kalau hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala ya, wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapati Allah dan juga Rasulnya. Jadi intinya manusia itu ditentukan oleh niatnya ya, ditentukan oleh niatnya. Sehingga amal perbuatan manusia ya, sah tidaknya juga ditentukan oleh niat. Jadi niat itu menentukan segala hal. Oleh karena itu, kita sebagai seorang mukmin hendaklah senantiasa menjaga
niat yang baik ya. Memelihara niat. Karena niat itu senantiasa abadi. Walaupun terkadang kita belum sempat mengerjakannya. Tetapi Allah telah mencatat bagi orang-orang yang sudah niat. Jadi niat itu sudah menyampaikan kepada amal. Niat itu sudah sampai kepada pahala. Walaupun sebenarnya orang belum sempat mengerjakan amalan yang diniatkan tadi, selama niatnya baik. Sehingga di sini dulu para ulama senantiasa membuka majelis ilmu diawali dengan hadis innamal a'malu binniyat ya. Makanya kita awali kembali dari kajian kita di masjid kita yang tercinta ini yang sudah vakum beberapa bulan karena pandemi ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dimudahkan oleh Allah untuk memulai kembali ya. Maka kita mulai dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat ya. Sesungguhnya amal itu adalah tergantung dengan niatnya. Nah, disinilah kita untuk senantiasa belajar menata niat ya. Karena niat itu tidak ada penghalangnya. Kalau orang melakukan satu perbuatan amal, terkadang dia terhalang. Entah karena sakit, entah karena safar, entah karena dia kurang mampu ya. Tetapi semua orang mampu untuk niat gitu. Walaupun tidak semua orang mampu untuk melaksanakan suatu amal. Maka Rasulullah SAW mengingatkan tentang pentingnya ini niat ya. Niat karena orang berniat itu sudah mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi innamal a'malu binniyat. Yang kedua, Imam Abi Dawud rahimahullah yang beliau mengumpulkan 500.000 hadis kemudian diringkes menjadi 4.800 hadis. Kemudian dari 4.000-an tadi diringkes menjadi 4 hadis. Yang pertama adalah hadis innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan keislaman seseorang tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang kurang bermanfaat baginya. Jadi ciri kesempurnaan keislaman seseorang itu ditentukan dari sikap ya. Sikapnya yang senantiasa memanfaatkan waktu, memanfaatkan usia supaya tidak sia-sia. Nah, sehingga di sini dia senantiasa berorientasi untuk melaksanakan yang bermanfaat. Kalau orang sudah bisa seperti itu, maka sebagai pertanda bahwa keimanannya itu mulai sempurna. Jadi karena kesempurnaan seseorang itu ditentukan oleh sikap dirinya di dalam memanfaatkan usianya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meninggalkan segala hal yang kurang bermanfaat. Meninggalkan apa saja yang itu tidak ada nilai pahalanya. Nah, orang itu rugi itu disebabkan sesuatu yang kurang bermanfaat. Sehingga ketika orang terjatuh di dalam hal-hal yang kurang bermanfaat, itu pada hakikatnya dirinya sedang dijauhkan dari nilai-nilai ibadah, sehingga berpaling jauh ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wal asr ya, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat.
Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, ya. Demi masa. Jadi masa itu adalah usia manusia, waktu yang Allah berikan kepada manusia. Hampir semua manusia itu dalam kerugian. Ya, innal insana lafi khusr, ya. Manusia itu berasa di dalam kerugian. Kenapa tadi? Karena tadi memanfaatkan usianya atau waktunya untuk hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat, ya. Artinya usia yang diberikan oleh Allah sia-sia, maka dia rugi, ya. Diberikan kesempatan tetapi tidak dimanfaatkan, ya. Maka ada dua perkara, ya, yang sering melalaikan manusia, ya, di mana dua perkara itu banyak sekali orang-orang menjadi korban terhadap usianya sendiri, yaitu apa? As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Manusia banyak tertipu, ya. Maghbunun fihima katsirum minan nas, ya. Kebanyakan manusia tertipu di dalamnya. Yang pertama tadi karena dia diberikan sehat, yang kedua diberikan waktu luang. Sehat dan waktu luang kalau tidak dimanfaatkan untuk beribadah, maka dia akan terlena dengan hal-hal yang kurang bermanfaat tadi. Nah, orang yang beriman, orang yang memperbaiki keislamannya, itu salah satu cirinya ditandai dengan apa? Tarkuhu ma la ya'ni. Dia bisa meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat, ya, hal-hal yang sifatnya kurang bermanfaat. Apalagi zaman kita ini zaman digitalisasi kehidupan, ya. Era revolusi industri di mana teknologi begitu canggih. Tawaran-tawaran hiburan, tawaran-tawaran kesenangan-kesenangan yang sifatnya digital, ya, yang sifatnya online itu banyak sekali, bertebaran di mana-mana. Sehingga terkadang orang menghabiskan waktunya, ya, di depan HP atau di depan gadget, ya, melihat hal-hal yang sifatnya kurang bermanfaat atau menghabiskan untuk sesuatu yang terkadang kurang bermanfaat. Maka disinilah kita harus berhati-hati bagaimana memanfaatkan waktu dan usia luang tadi untuk sesuatu yang bermanfaat. Nah, ketika orang itu memanfaatkan usianya, maka dia akan produktif di dalam beribadah, sehingga menanam di dunia ini sebanyak-banyaknya amal. Dia siram, itu amal, dijaga, dirawat, ya, dan terus dia aktif di dalam memperbanyak amal soleh, maka itulah orang yang beruntung, ya, karena dunia ini adalah mazra'atul akhirah, ladang untuk tempat kita menanam, ya. Perbanyak menanam amal, nanti panennya di akhirat, ya, panen nanti di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang kedua ini menjadi inti atau menjadi induk dari semua hadis, ya. Hampir semua hadis-hadis Nabi SAW itu bicara kebaikan, sehingga orang yang beriman senantiasa merespon kebaikan tadi, memanfaatkan usia yang Allah berikan untuk memperbanyak ibadah, menyambut, ya, dari tujuan di mana diciptakan manusia di muka bumi sebagai hamba Allah yang senantiasa beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, makanya di sini Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk ciri kesempurnaan keimanan seseorang, dia bisa meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat, ya. Sehingga di sini dia memahami bahwa usia yang sebenarnya adalah usia di mana diisi dengan zikir, usia di mana diisi dengan ilmu, usia di mana diisi dengan amal soleh, usia di mana diisi dengan
ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya, menolong dalam kebaikan. Nah, itulah usia manusia yang sebenarnya. Bukan usia di mana kita dilahirkan. Ya, semua orang dilahirkan. Ya, sehingga yang harus kita peringati bukan hari kelahiran kita, tetapi yang kita peringati adalah hari di mana kita menggunakannya untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah usia yang sesungguhnya. Jadi usia kita yang sesungguhnya adalah usia di mana kita menggunakannya untuk Allah. Itu usia yang sebenarnya. Adapun usia yang kita isi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, itu adalah usia yang hilang dengan sia-sia. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, ayuhan nas innama antumul ayyam. Sesungguhnya kalian wahai manusia hanyalah hitungan hari. Artinya apa? Usia kita ini hanya 24 jam saja sebenarnya. Ya, esok, siang, petang, malam, ganti lagi begitu. Ya, berputar, terbit matahari, terbenam matahari. Setiap hari seperti itu, terulang terus. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah bagaimana cara kita mengisi usia yang Allah berikan. Dari dulu matahari terbit dari timur dan ya, nanti terbenam di barat, selalu seperti itu usia manusia. Tetapi bersamaan terbitnya matahari, apakah kita sudah melakukan sesuatu kebaikan? Bersamaan terbenamnya matahari, apakah kita sudah mengumpulkan banyak kebaikan? Nah, inilah pertanyaan, ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi termasuk ciri kesempurnaan keislaman seseorang adalah dia mampu meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, ini hadis yang kedua. Jadi hadis yang pertama tadi adalah tentang bagaimana urgensi menjaga niat di dalam kehidupan. Nah, kalau orang menjaga niat, dia akan istiqomah untuk senantiasa produktif di dalam mengerjakan kebaikan dan meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat. Nah, hadis yang ketiga kata Imam Abi Dawud rahimahullah, beliau mengatakan induk atau pokok dari semua hadis Nabi itu yang ketiga adalah la yakunul mu'min mu'minan hatta yardha li akhihi ma yardahu li nafsi. La yakunul mu'min, tidaklah dianggap seorang mukmin, tidaklah seorang mukmin itu dianggap sebagai mukminan, orang yang beriman dengan iman yang sempurna, hatta yardha, sampai ia ridho, li akhihi, untuk saudaranya, ma yardahu li nafsihi, apa yang dia ridho, ya, terhadap saudaranya tadi untuk dirinya. Artinya apa? Bahwa seorang itu tidak sempurna keimanannya sampai dia memiliki sifat loyalitas terhadap sesama muslim, sampai dia memiliki sifat empati terhadap sesama muslim, sampai dia punya sifat simpati terhadap sesama muslim. Ridho untuk dirinya dan juga ridho untuk saudaranya, ridho untuk saudaranya dan ridho untuk dirinya. Jadi sampai seseorang itu betul-betul bisa membangun sikap ukhuwah terhadap sesama muslim, merasakan penderitaan sesama muslim. Mereka menderita, kita pun merasakan penderitaan itu. Mereka bahagia, kita pun bahagia. Karena orang muslim itu memiliki loyalitas yang tinggi. Digambarkan oleh Nabi SAW, sesama muslim itu diibaratkan seperti satu bangunan, kalbunyan, ya suddu ba'duhum ba'dha, yang saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Atau kal jasadil wahid, atau seperti satu tubuh. Jadi
Sesama muslim itu harus punya loyalitas, karena digambarkan oleh Nabi ibarat satu bangunan yang utuh, yang kokoh. Ada yang mau jadi pondasi, ada yang jadi temboknya, ada yang jadi atapnya, ada yang jadi tiangnya, saling mengokohkan, bukan saling merobohkan. Demikian juga diibaratkan seperti satu jasad. Artinya kalau ada salah satu anggota badan kita yang sakit, maka seluruh anggota badan ikut merasakan sakit. Ya. Kepala kita sakit, seluruh badan dari ujung kaki juga ikut merasakan sakit. Satu demam ikut demam semuanya, seluruh badan kita ini. Nah, harusnya seperti itulah seorang muslim ya, terhadap saudaranya. Jadi disinilah Nabi SAW menguatkan untuk kita semua bahwa keimanan seseorang itu ditentukan oleh loyalitasnya terhadap sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka perbaikilah persaudaraan itu. Islahlah, perbaiki, jangan berpecah belah. Ya. Satu barisan, ya, ka'annahum bunyanum marsus, ya, satu barisan, ya, satu soft, ya. Seperti itulah, ya, konsep loyalitas ukhuwah antar sesama muslim. Jadi disebut seorang muslim atau seorang mukmin yang sempurna keislamannya atau keimanannya itu ditentukan oleh sikap loyalitasnya terhadap saudaranya, ya. Tidaklah sempurna iman seseorang ya sampai dia ridho untuk saudaranya apa yang ia ridho terhadap untuk dirinya, ya. Itu ciri kesempurnaan, ya. Jadi la yakunul mu'min mu'minan hatta yardha li akhihi ma yardahu li nafsihi. Maka disinilah Nabi SAW ketika membangun kekuatan dakwah di Madinah, itu salah satu konsep Nabi adalah bagaimana mempersaudarakan antara sahabat muhajirin dan sahabat ansar, menjalin ukhuwah, ya, sehingga terjalin saling ridho di antara mereka, terjalin satu visi satu misi, ya. Terjalin satu soft dengan barisan yang kuat tanpa mengenal strata sosial, tanpa membedakan ini miskin ini kaya, ini ansar ini muhajirin, tidak. Tapi konsep Nabi SAW menyatukan mereka dalam satu tubuh dan dalam satu bangunan, sehingga muncullah sifat empati tadi, saling mendahulukan, bukan saling mendahului, saling berempati, bukan saling egois, ya. Digambarkan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, walau kana bihim khassasah, ya. Mereka para sahabat ini memiliki sifat isar, sifat empati, artinya mendahulukan saudaranya, ya, walaupun dirinya sendiri membutuhkan dalam kondisi sulit. Dalam kondisi sulit mereka masih saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, ya. Mereka saling berempati, ya, dengan saudaranya walaupun mereka dalam kondisi sempit. Nah, inilah konsep ukhuwah. Jadi konsep ukhuwah, loyalitas, ya, satu bangun, ya, dan satu tubuh terhadap sesama muslim tadi itu menyebabkan kesempurnaan keimanan seseorang. Ketika kita belanja, ya, belanjalah dengan saudara-saudara muslim kita, ya. Ketika menikah, menikah sesama muslim, ya. Ya. Ketika kita dihadapkan
dengan pilihan, maka dahulukanlah saudara kita yang muslim sebagai loyalitas, ya, sebagai tali ukhuwah, ya, antar sesama muslim. Nah, sehingga ketika terjalin ukhuwah Islamiyah tadi, maka yang terjadi adalah kuatnya barisan umat Islam, persatuan umat Islam. Kalau umat Islam bersatu, maka tidak terkalahkan, ya. Kenapa mayoritas kemudian terpecah-pecah? Karena memang tidak satu hati, ya. Karena memang mendahulukan sifat iri hati atau sifat egois di dalam diri masing-masing, ya. Dahulukan persaudaraan walaupun terjadi perbedaan, ya, sehingga saling ridho, ya, antara sesama muslim. Ini adalah hadis yang ketiga, menjadi induk dari semua hadis tadi, induk dari 500.000 hadis, ya, atau setengah juta hadis yang dikumpulkan oleh Imam Abi Dawud, ya. Itu hanya bermuara kepada 4 hadis tadi. Yang pertama tentang niat, menjaga niat. Yang kedua tentang masalah pemanfaatan usia maksimal dan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Yang ketiga adalah menjaga ukhuwah, ya, menjaga sifat empati atau simpati atau loyalitas, ya, terhadap sesama muslim sebagai saudara kita. Dan yang terakhir adalah hadis yang menjadi pokok dari semua hadis. Yang terakhir adalah al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa baina dzalika umurun mushtabihat. Al-halalu, sesungguhnya perkara yang halal, bayyinun, itu jelas. Jadi al-halalu, yang halal itu jelas. Wal haramu, dan yang haram, bayyinun, itu juga jelas. Jadi yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, ya. Orang menikah halal jelas, orang zina haram jelas, ya. Jadi halal jelas, haram juga jelas, ya. Hadiah jelas halal, suap jelas haram. Jadi semua hukum itu jelas, ya. Halal haram jelas, ya. Karena semua yang halal telah dijelaskan, demikian juga semua yang haram juga telah dijelaskan. Itulah hukum Allah di muka bumi ini. Tetapi wa baina dzalika umurun mushtabihat. Di antara yang halal dan yang haram ini ada permainan. Jadi ada setan main di situ. Yang halal, yang haram dioplos supaya menjadi syubhat, ya. Di antara yang halal dan haram itu ada yang namanya syubhat, ya. Jadi syubhat itu salah satu pekerjaan setan yang membuat ragu-ragu manusia, ya. Khamr, segala hal yang memabukkan, jelas itu haramnya. Air putih jelas halalnya, ya. Tapi muncul syubhat, baik syubhat pemikiran. Hari ini muncul berita atau viral di media, seorang kriminolog mengatakan bahwa tidak ada korelasinya minuman keras dengan tindak kriminalitas. Ini syubhat luar biasa diucapkan oleh seorang pakar yang dianggap pakar di dalam bidang kriminologi, ahli di dalam bidang kriminal kejahatan, tapi menganggap bahwa minuman keras tidak ada hubungannya dengan kejahatan. Pendapat yang sangat jahat ini, ya. Syubhat yang sangat luar biasa. Padahal jelas yang namanya khamr, ya, itu rijsun, najis ataupun keji, akan melahirkan kekejian, jelas itu. Orang awam pun yang tidak sekolah juga paham kalau khamr itu atau minuman keras itu akan berdampak terhadap kejahatan.
Nah ini kemudian muncul ya, muncul berita ataupun opini ataupun pendapat dari seorang pakar yang mengatakan bahwa minuman keras nggak ada masalah, minuman keras tidak ada korelasi dengan kejahatan. Nah pendapat yang seperti ini namanya syubhat pemikiran ya, syubhat pemikiran. Nah pekerjaan setan itu salah satunya yaitu tadi senang membuat syubhat manusia ya, senang membuat syubhat. Makanya Nabi SAW mengingatkan bahwa di antara yang halal yang haram tadi itu ada syubhat ya, ada syubhat. Dan syubhat itu akan selalu datang, baik dari pemikiran ya, konsep gitu ya, atau asumsi ya, yang berangkat dari sebuah kebodohan atau dalam dorongan hawa nafsu, sehingga orang mulai berani mencampur adukkan mana yang halal, mana yang haram ya. Syubhat pemikiran ini sangat dahsyat sekali dampaknya ya. Makanya orang melakukan dosa besar, misalkan orang mabuk, itu dosa besar. Tapi ada yang lebih besar dari pemabuk tadi itu, siapa? Orang yang mengatakan bahwa khamr tidak ada masalah, khamr dilegalkan, khamr dianggap tidak ada hubungannya dengan kejahatan. Ini dosa pemikiran itu terkadang lebih besar dosanya daripada pelaku dari kejahatan itu sendiri ya. Orang melakukan zina itu jelas wal iyadzubillah, dia jelas itu dosa dan pelakunya dosa besar. Tapi ada yang lebih besar daripada dosa zina itu sendiri, yaitu dosa pemikiran yang melegalkan bahwa zina itu tidak ada masalah, itu hak sesama manusia. Mengatakan seperti itu namanya syubhat. Nah syubhat seperti itu dosanya lebih besar daripada pelaku zinanya sendiri, karena itu kekufuran. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan, dan ini berlaku di sepanjang zaman, bahwa yang halal jelas, yang haram juga jelas. Tetapi setan main di antara yang halal dan yang haram ini. Makanya ketika setan masuk untuk menggelincirkan manusia itu melalui pintu mustabihat tadi ya. Kalau pintu halal orang sudah tahu, pintu haram orang sudah tahu juga. Setan juga punya strategi bagaimana menggelincirkan manusia. Lewat mana? Lewat syubhat. Nah, ya. Lewat syubhat ya. Yaitu mencampur adukkan yang halal dan yang haram, atau mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, itu namanya syubhat. Nah itu keraguan-raguan yang menjadi was-was yang dibisikkan oleh setan pada setiap dada manusia. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa orang tersesat itu karena dua tadi. Yang pertama karena syubhat, yang kedua karena syahwat ya. Syubhat itu tadi bagaimana ya, orang diracuni pemikirannya ya, perspektifnya diracuni, paradigma berpikirnya itu diracuni, entah dia keliru mendapatkan informasi atau keliru belajar, atau memang bergaul dengan orang-orang yang banyak syubhatnya, sehingga syubhat itu menular pada dirinya jadi sebuah keyakinan. Nah disinilah orang-orang yang terkena syubhat tadi sulit untuk keluar menyelamatkan dirinya, sulit sekali ya. Karena dia merasa benar padahal dia salah ya. Oleh karena itu Nabi mengingatkan, kalau kita ragu maka tinggalkan keraguan itu. Da'ma yaribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu sampai keraguan itu betul-betul hilang ya. Tinggalkan keraguan, karena keraguan itu syubhat ya. Orang kalau ragu-ragu, diombang-ambingkan oleh ragu-ragu, lama-lama kena was-was itu. Makanya caranya tinggalkan dulu
untuk mengobatinya, ya, cara untuk menerapinya adalah dengan bertanya. Ya, kalau kita tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu, ahli dzikri, jika kalian tidak mengetahuinya. Jadi itu obatnya dari syubhat tadi. Sehingga di sini syubhat itu harus ditinggalkan, ya. Karena itu salah satu pintu setan untuk menggoda manusia, ya. Menggoda manusia. Dan pintu berikutnya setan menggelincirkan manusia lewat pintu syahwat, ya, pintu syahwat, ya. Kesenangan, pintu kesenangan. Pintu keinginan. Manusia itu banyak sekali keinginan dan kesenangannya. Nah, di situ setan main. Karena salah satu pekerjaan setan itu adalah tazyin. At-tazyinu, yaitu menghias-hiasi. Yang buruk jadi baik, ya. Yang jahat kelihatannya ditampakkan dalam wujud kebaikan, ya. Itu pekerjaan setan, memoles, ya. Segala yang buruk dipoles, ditampilkan seakan-akan menarik, itu, ya. Itu namanya syahwat, ya. Keinginan dan keinginan. Setan masuk di situ. Ya, makanya manusia terkadang tergelincir oleh syahwatnya sendiri, ya. Keinginan-keinginan sendiri yang tidak pernah terpuaskan, ya. Karena keinginan manusia itu panjang sekali, melebihi panjang usianya, melebihi batas kemampuan dirinya, ya. Kalau seandainya manusia punya 2 gunung emas, dia akan cari gunung emas yang ketiga dan seterusnya. Karena tidak ada kata puas tadi, ya. Ya. Jadi oleh karena itu, ya, cara mengobati syahwat tadi itu adalah wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya. Caranya adalah kita memperbanyak takut kepada Allah dan menahan diri dari keinginan-keinginan yang tidak syar'i tadi, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi hadis yang terakhir tadi, ya, poin yang keempat tadi, dari induk semua hadis, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa baina dzalika umurun mushtabihat. Ini tentang konsep hukum. Halal jelas, haram juga jelas. Cuman hati-hati, Nabi mengingatkan hati-hati, di antara yang halal dan jelas itu ada permainan setan, yaitu syubhat, ya. Syubhat, ya. Keraguan-raguan, ya. Dibikin abu-abu supaya tidak jelas, ya. Ketidakjelasan itulah yang menyesatkan manusia, ya. Makanya kalau orang sudah jatuh ke dalam syubhat, sebenarnya dia jatuh ke dalam yang haram, ya. Faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Siapa yang dia terjatuh ke dalam syubhat, sesungguhnya dia telah masuk ke dalam jaringnya yang haram tadi, ya. Jadi kalau orang menyelamatkan diri dari syubhat, berarti dia juga selamat. Faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Dia telah menyelamatkan agamanya dan juga menyelamatkan harga dirinya, ya. Itu kalau orang mau meninggalkan apa? Syubhat. Dan Nabi SAW juga mewanti-wanti umatnya, khususnya umat di akhir zaman yang sudah tidak mempertimbangkan yang halal dan yang haram, ya. Nabi bersabda, sayati zamanun 'alan nas la yubalil mar'u bima akhadha. Akan datang satu masa di tengah manusia di mana manusia sudah tidak lagi mempertimbangkan, ya, masalah hukum, ya. Tidak lagi mempertimbangkan masalah rezekinya, aminal halal aminal haram, apakah diambil dari perkara haram ataukah yang halal, halalkah ataukah haramkah, udah enggak dipertimbangkan lagi. Yang penting perutnya kenyang, yang penting untung, ya. Ini budaya kapitalis, ya.
mengeruk apa saja, yang penting ya itu bisa dikantongi di dalam dirinya. Ya, kerakusan yang sangat luar biasa tadi. Ya. Halal haram nggak dipertimbangkan. Ya. La yubalil mar'u bima akhadha. Manusia sudah tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan sumber rezekinya. Itu karena syubhat tadi itu ya. Ya, syubhat. Syubhat itu mewariskan hati yang tertutup sehingga akal sehatnya hilang. Pertimbangan sehatnya itu hilang. Yang halal yang haram tidak menjadi ukuran. Ya. Padahal ya, masalah halal haram itu adalah masalah ibadah. Syarat diterimanya ibadah salah satunya adalah masalah halal haram ini. Ya. Kalau orang beribadah dengan sarana yang haram, bagaimana mungkin ibadahnya diterima? Bagaimana mungkin doanya diterima? Bagaimana mungkin munajatnya diterima? Tidak mungkin, ya. Karena tercampur dengan hal-hal yang sifatnya haram, ya. Ya. Maka Nabi pernah mengingatkan ada seorang musafir, ya, yang bajunya sudah lusuh, rambutnya acak-acakan, ya, kulitnya bertaburan debu. Musafir, doanya sebenarnya mustajab. Kemudian dia masuk ke Masjid Nabi, tempat yang mustajab juga. Dia berdoa dengan cara yang mustajab, tangannya diangkat. Ya Rabb, ya Rabb, dia menyebut nama Allah, berwasilah dengan nama Allah. Tetapi kata Nabi, fa anna yustajabulah, bagaimana orang ini bisa dikabulkan doanya? Kenapa? Karena makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, ya, pakaiannya juga dari yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin dia diijabahkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah. Jadi itulah 4 hadis tadi ya, menjadi induk, menjadi inti dari semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengalaman Imam Abi Dawud yang dilahirkan pada tahun 202 Hijriah, ya, dilahirkan pada tahun 202 Hijriah, 202 Hijriah, ya, tahun dimana kumpulnya hadis-hadis Nabi, dibukukannya hadis-hadis Nabi, ya. Nah, Imam Abu Dawud ini termasuk ulama hadis yang banyak sekali mengumpulkan, ya, ribuan hadis tadi, sampai 500.000 hadis, ya. Dia dapatkan dari berbagai negara. Beliau lahir di Sijistan, ya. Beliau mengembara kemana-mana untuk mengumpulkan hadis-hadis itu. Setelah terkumpul tadi 500.000 hadis, ya, kemudian beliau pilih, ya, beliau rapikan hadis-hadis itu, dipilih hadis-hadis yang paling penting. Maka muncullah, diringkas menjadi 4.800 hadis. Dari 4.800 hadis kemudian diringkas kembali, ya, diambil intisarinya. Ternyata intisarinya ada di 4 hadis tadi yang saya sebutkan tadi, ya. Makanya kalau orang memegang 4 hadis ini di dalam kehidupannya, cukup sebenarnya. Cukup untuk dunianya, cukup untuk akhiratnya, cukup untuk lahir, cukup untuk batinnya. Yang pertama tadi adalah hadis bagaimana innamal a'malu binniyat, ya, atau al-a'malu binniyat, ya, pentingnya untuk senantiasa menjaga niat, ya, mengupdate niat terus, ya, senantiasa kita jaga, karena niat itu berubah-ubah, hati manusia itu mudah bergejolak, sehingga Nabi itu minta kepada Allah supaya hatinya itu tetap dan tidak bergejolak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang bolak-balikkan hati, tetapkan hatiku, ya, di atas agamamu. Ini masalah niat, ya. Bagaimana ketetapan niat, kesahihan niat, keikhlasan niat itu penting sekali dalam segala hal, ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah hadis ini sebenarnya sudah
mencakup sepertiga. Karena manusia itu dibagi menjadi tiga. Amalan manusia itu amalan hati, amalan fisik, ya, dan ucapan. Nah, sehingga posisi niat itu menduduki ranking yang terpenting sebenarnya. Dan hampir semua aktivitas manusia tidak bisa lepas dari ini yang namanya niat. Hadis yang kedua adalah berkaitan tentang loyalitas. Bahwa sebagai seorang Muslim bukan hidup sendiri. Muslim bukan masuk surga sendiri. Tapi menjadi Muslim yang memiliki sifat loyalitas terhadap saudaranya Muslim. Ya. Sehingga di sini bagaimana membangun ukhuwah Islamiyah sehingga menjadi barisan yang satu, barisan yang kokoh. Ketika kokoh umat Islam, maka kokohlah dakwah dan tersebarlah ajaran-ajaran Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Dan yang ketiga adalah hadis tentang masalah usia, ya, tentang masalah usia, memanfaatkan umur dengan cara memperbanyak amal soleh dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat tadi. Ya, ketika seorang Muslim sudah bisa meninggalkan perkara-perkara yang tiada guna, perkara-perkara yang tidak ada nilai pahalanya, dia bisa meninggalkan, maka ketahuilah bahwa keislamannya, keimanannya sudah sempurna. Ya. Karena dia punya prinsip bahwa hidupnya untuk ibadah, dari bangun tidur sampai tidur kembali, prinsipnya adalah ibadah. Tidak ada 1 menit, tidak ada 1 detik yang sia-sia begitu saja tanpa nilai ibadah. Nah, itulah Muslim yang sempurna. Ya. Sehingga termasuk ciri kesempurnaan seorang Muslim adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan yang terakhir adalah tentang masalah prinsip hukum halal dan haram. Bahwa yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Maka dia berhati-hati tidak masuk ke dalam pintu yang syubhat tadi, yang coba-coba untuk mencampur adukkan halal haram, yang coba-coba untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ya. Seorang Muslim dia tegas, halal jelas, haram juga jelas, sehingga dia tidak masuk ke dalam pintu syubhat. Nah, ketika seorang Muslim punya prinsip seperti itu, maka sempurnalah keimanannya, sempurnalah keimanannya. Ya. Dia tidak dipermainkan lagi dalam zona syubhat tadi. Ya. Karena syubhat ini membuat abu-abu keimanan. Karena syubhat ini akan membawa perilaku nifak, ya, perilaku kemunafikan. Perilaku kemunafikan itu akan membawa su'ul khotimah waliyatubillah, ya. Jadi oleh karena itu 4 hadis ini mari kita pegang, mari kita jadikan sumber rujukan di dalam kehidupan kita, mari kita amalkan, insya Allah sempurnalah keimanan kita, karena ini adalah menjadi intisari dari semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya, dan mudah-mudahan awal pembuka dari kajian ini, ya, di Masjid Alumni IPB mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kajian-kajian berikutnya normal kembali, ya, hadir kembali semua di majelis ilmu insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.